kelas pintar itu apa. Iya. Jadi kelas pintar itu sebenarnya solusi pembelajaran berbasis digital. Kita bisa digunakan pada saat 3 kondisi, yaitu kondisi daring, tatap muka maupun hybrid. Iya. Jadi ketiga-tiganya sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kelas pintar solusi belajar online. Ini nama Bapak nanti menerangkan tentang kelas pintar ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman guru-guru semua di sekolah. Silahkan Pak, bagaimana terangin tentang kelas pintar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asep Wildan Yusuf dari kelas pintar. Di sini saya coba memperkenalkan tentang kelas pintar itu apa. Iya. Jadi kelas pintar itu sebenarnya solusi pembelajaran berbasis digital. Kita bisa digunakan pada saat 3 kondisi, yaitu kondisi daring, tatap muka maupun hybrid. Iya. Jadi ketiga-tiganya sudah bisa digunakan. Dan kita juga sebenarnya sudah Kalau hybrid yang gimana? Jadi setengah-setengah Pak. Jadi setengah masuk, setengah enggak gitu kan. Setengah belajar di sekolah, setengah di rumah. Ya, ada solusi ini juga kelas pintar ya? Betul, seperti itu. Dan kita juga sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2017. Jadi sebelum masa pandemi juga sudah ada. Dan ya, kita intinya support para guru dari mulai mata pelajarannya, terus konten fitur sekolahnya dan fitur LMS. Jadi di sini ada 3 fitur unggulan, yaitu fitur Mapel sama fitur sekolah dan fitur LMS. Untuk fitur Mapel sendiri kita ada dari tingkatan SD, SMP dan SMA. Iya. Nah, ini seperti ini Pak. Dan kita juga mengacu pada kurikulum 2013. 2013, dan apabila ada perubahan itu akan menyesuaikan. Seperti itu. Dan kembali lagi ke sini Pak. Dari awal jelasin gitu. Jadi di sini tujuan kita yaitu untuk mensinkronisasikan antara guru, sekolah, orang tua dan siswa. Jadi dari sisi guru di sini kita fasilitasi untuk mata pelajarannya dan bank soalnya juga. Dan untuk sekolahnya kita fasilitasi dengan learning management sistemnya. Yaitu baik itu dari sisi supervisi kepala sekolah gitu kan, ke guru-guru maupun ke sistem di sekolah. Dan untuk orang tua juga di sini bisa memonitor perkembangan anaknya di sekolah secara real time gitu, baik dari sisi nilai ulangan, ujian maupun absensi, seperti itu. Ya, ini berikut untuk dashboardnya, baik itu dashboard orang tua, guru dan murid untuk tampilannya. Seperti itu. Nah, ini untuk mata pelajaran yang ada di kelas pintar, yaitu yang umumnya saja Pak. Jadi dari mulai SD, SMP dan SMA. Kalau untuk SD dari mulai tematik 1 sampai dengan 9. Kalau untuk SMP dari mulai tematik 1 sampai dengan 9 dan matematika. Dan kalau untuk SMP di sini 7 mata pelajaran umum, dan SMA untuk 15 mata pelajaran umum. Seperti itu. Ini bahan ajarnya nih. Bahan yang diajarkan gitu. Iya, seperti itu. Dan untuk kita dilengkapi dengan konsep mata pelajarannya, terus materi pembelajarannya, dan untuk SD di sini dilengkapi dengan animasi pembelajarannya dan e-booknya atau buku elektronik, seperti itu. Ya. Nah, untuk SD juga kita ada soal-soal latihan yang dikemas seperti game Pak. Gitu. Jadi kita mencocokkan jawaban gitu kan, persamaan, seperti itu ada juga Pak.
Untuk fitur kedua yaitu fitur sekolah. Di sini yaitu eh, kita ada item kelas, PR, project, ujian, tugas, dan pengawasan atau monitoring. Nah, monitoring di sini digunakan pada saat ujian. Jadi dari sisi pengawas atau guru itu bisa memonitor pada saat ujian tersebut gitu kan. Ya semisal kayak di lab gitu, lab komputer. Itu nanti bisa dimonitor, Pak. Jadi nanti kalau sekiranya ada murid yang istilahnya cheating lah Pak gitu kan, itu jadi ngebuka tab lain pada saat ujian, itu nanti ada notifikasinya langsung ke pihak Bapak selaku pengawas gitu kan, selaku guru, seperti itu. Ada Dan tanda lah kalau bahasa iya, ya. seperti itu. Jadi nanti kalau sekiranya sampai 7 kali dia melakukan pelanggaran, itu nanti akan di blok otomatis Pak, jadi tidak bisa mengikuti ujian lagi. Nah, untuk fitur tugas di sini yaitu semisal kayak fitur untuk remedial Pak. Jadi untuk personal murid ya kan, jadi kalau sekiranya ada murid yang kurang gitu kan pada saat ujian nilainya, itu bisa diremedial di fitur tugas ini. Seperti itu. Kalau ini fitur project ini lebih ke untuk item project ini lebih ke tugas kelompok. Dan untuk PR biasa seperti PR biasa, jadi untuk personal murid kan. Dan untuk kelas, fitur kelas ini lebih ke kelas virtual Pak. Jadi kalau sekiranya guru berhalangan hadir gitu kan pada saat jam mata pelajaran dia, itu nanti bisa nge-recorder dulu Pak. Nanti pas waktu jam pelajarannya itu bisa di play lewat proyektor gitu kan. Oh iya. Pada saat jam pembelajaran. Bisa menggantikan guru nggak hadir ya? Iya, jadi dari sisi tugas guru gitu kan itu tetap terpenuhi Berjalan lah. Iya, walaupun Gurunya nggak hadir. nggak hadir seperti itu Pak. Ya, dan di sini juga untuk manfaat bank soal kami juga bisa digunakan Pak. Baik itu pada saat ujian, tryout, ataupun pada saat latihan gitu kan, seperti itu. Ya, ini untuk uraian-uraiannya mungkin seperti ini kalau untuk di tampilan di laptop. Iya. Ya, nanti ini juga bisa di ke proyektor gitu kan Pak. Oh iya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk fitur ketiga yaitu fitur LMS Pak. Untuk fitur learning management system di sini untuk fungsinya lebih ke administratif, dokumentasi dan laporan. Jadi di sini Bapak selaku kepala yayasan ataupun kepala sekolah bisa supervisi Pak. Intinya gitu kan, supervisi baik itu daftar guru yang aktif gitu kan, terus daftar kelas, baik itu kelas yang sedang berlangsung, yang akan berlangsung, dan yang sudah berlangsung. Itu Bapak bisa lihat ceknya gitu kan. Dan untuk laporan kita sudah tersedia e-rapotnya juga Pak. Jadi nanti istilahnya outputnya berbentuk Excel Pak, dan sudah istilahnya bisa mengakomodir untuk baik itu SD, SMP, dan SMA gitu. Rapot itu sudah ada lah. Rapotnya sudah ada. Sesuai dengan aturan. Betul, seperti itu. Dan untuk absensi juga, untuk rekapannya juga bisa dilihat Pak, dan outputnya berbentuk Excel gitu kan. Nah, ini untuk rapat virtual ini semisal kayak Google Meet ataupun Zoom Pak. Seperti itu. Fungsinya seperti itu. Tuh jadi, kemampuannya berapa orang? Ini 50 ke atas juga masih bisa Pak. Oh iya. Seperti itu. Dan mungkin kalau sekiranya Zoom kan itu ada yang premium ya Pak. Itu harus bayar dan berlangganan. Kita satu aplikasi ini bisa mencakup fungsi itu gitu kan. Jadi selain fungsi Zoom juga itu bisa mencakup fungsi yang lain juga Pak yang saya paparkan gitu kan. Nah, kalau untuk woro-woronya bisa di sini Pak, di forum diskusi. Jadi semisal kayak grup chat lagi Pak. Jadi nanti kalau sekiranya mau ada pengumuman meeting ataupun akses yang dibukanya Pak. Kalau untuk guru hanya 4 saja, dan untuk admin 3. Ini lebih ke ya admin rapat, terus forum diskusi,
dan administrasi yang berhubungan dengan orang tua. Kalau orang tua di sini ada 3, yaitu akses laporan absensi siswa sama administrasi untuk pembayaran tadi Pak yang saya jelaskan gitu kan. Kalau untuk siswa di sini lebih ke laporan dan absensi untuk aksesnya. Dan keuntungan penggunaan kelas pintar sendiri secara garis besar yaitu pembahasannya lebih mendalam Pak, pembahasan materinya gitu kan. Terus mengerti gaya belajar anak. Jadi dari sisi guru itu bisa memprediksi gitu kan, anak ini lebih kemana nih, terus kemampuannya gitu, kemampuannya seperti itu ya, kecenderungannya lebih kemana gitu kan, bisa dilihat seni gitu, atau itu ya. Betul Pak, jadi lebih ke gambar atau seni musik ya, seperti itu. Terus analisa perkembangan belajarnya bisa dilihat Pak, soalnya kan presentase benar ataupun salah, terus salahnya di mana itu ke tracking Pak, kelihatan gitu kan presentasenya. Terus mudah diakses karena kita bisa diakses via web, terus via gadget juga bisa. Seperti itu. Terus berbasis teknologi yang pastinya ini Pak. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya paparkan untuk sekilas tentang kelas pintar. Iya ya. Ya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.